Shalom, Amang Inang, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Harian HKBP Denpasar. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, marilah kita datang ke hadirat Tuhan, memuji Tuhan dengan bernyanyi. Amang Inang, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kembali kami datang ke hadirat Tuhan mengucap syukur atas berkat dan anugerah Tuhan limpahkan kepada kami. Tuhan telah sertai kami sepanjang malam dalam istirahat kami, dan kami boleh bangun dari tidur kami, memperoleh kesempatan menyambut berkat-Mu di hari yang baru ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkanlah kami untuk menerima berkat-Mu melalui firman-Mu yang akan kami terima pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, ajar kami untuk mengerti. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang Inang, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Markus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-35. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Firman ini dituliskan oleh Markus pada saat itu untuk menguatkan iman orang percaya pada masa itu. Pada saat itu banyak gangguan yang mengganggu orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Markus yang digerakkan oleh Roh Kudus menulis Injil ini sebagai suatu antisipasi yang bersifat nubuat atau tanggapan akan penggembalaan terhadap masa yang sulit pada saat itu. Firman Tuhan mengatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dalam hal ini, dapat kita lihat Tuhan Yesus yang selaku Tuhan, yang tahu apa yang akan Dia lakukan, yang tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Ternyata Ia pun bangun dari tidurnya lebih awal dan langsung berkomunikasi dengan Bapa dan memohon bimbingannya untuk melakukan misinya di dalam dunia ini. Apabila kita baca dalam ayat-ayat berikutnya, Ia mengajak murid-muridnya untuk pergi ke tempat lain, untuk melanjutkan pekabaran Injil dan
Ia pun memohon bimbingan dari Allah Bapa dalam perjalanannya. Kehidupan Tuhan Yesus dalam dunia ini sepenuhnya menjadi contoh bagi kita orang-orang yang percaya. Kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak tahu apakah yang akan kita lakukan berdampak baik atau buruk. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita selanjutnya. Karena itu, berkomunikasi dengan Sang Pemilik kehidupan merupakan satu keharusan. Doa pagi hari sebelum melakukan segala sesuatu merupakan tindakan strategis yang merancangkan kegiatan yang hendak kita lakukan pada hari itu. Doa pagi hari merupakan saat kita menata hati dan waktu untuk setiap pikiran, kata, dan tindakan yang akan kita lakukan. Seringkali kita mendengar kalimat yang berbunyi, "Ayo bangun pagi, jangan kesiangan, nanti rezekimu dipatok ayam." Kalimat ini mungkin lucu, tetapi kata-kata ini memotivasi orang-orang untuk bangun lebih awal pada pagi hari. Memotivasi orang-orang untuk bangun pagi adalah gambaran dari awalnya sebuah perencanaan hidup. Dengan bangun pada pagi hari, apa yang kita pikirkan dan rencanakan sebelumnya dapat kita lakukan. Dengan bangun pada pagi hari, bakal ada rezeki yang kita dapatkan melalui aktivitas keseharian kita. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, apakah yang pertama kali kita lakukan saat kita terbangun di pagi hari? Apakah kita melipat jari jemari kita untuk berdoa, atau kita langsung mengerjakan pekerjaan yang tertunda tersebut? Kembali sebelum pemberitaan Injil dilaksanakan, Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Tidak hanya itu, pada saat pemberitaan Injil selesai dilaksanakan, dia juga pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Apa yang dia lakukan memberikan teladan kepada kita untuk mengutamakan dia di atas segalanya dengan menyediakan waktu untuk bersaat teduh, merupakan waktu khusus untuk berdiam dengannya, dengan cara bangun lebih pagi untuk berdoa dan membaca serta memutar firman-Nya. Lalu setelah memeriksa dan meneliti aktivitas yang akan dilakukan, melakukan waktu sejenak untuk memikirkan kebaikannya di sela-sela aktivitas kita, serta mengucap syukur atas segala kebaikannya melalui doa sebelum kita tidur. Melalui firman Tuhan, kita sudah sering diingatkan betapa kasih-Nya yang besar, sehingga Bapa mengutus Tuhan Yesus sebagai korban penebusan dosa, serta memberikan kegembiraan, berkat, mukjizat, agar kita memahami bahwa kasih-Nya itu benar-benar nyata. Oleh karena itu, dengan menyadari begitu besar kasih Tuhan, baiklah kita terus memanjatkan doa, mengambil satu momen, kesempatan bersaat teduh, berkomunikasi dengan Tuhan sebelum atau saat dan sesudah melakukan aktivitas kita. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus kita mampu melakukannya, sehingga kita lebih dekat lagi kepada Tuhan kita yang kita percayai. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kami
untuk melakukan komunikasi dengan Bapa, dengan Tuhan, melalui doa-doa kami ya Tuhan. Ajar kami untuk berdoa dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh layak mengucap syukur, memanjatkan doa kami, memuji-muji Engkau seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dengarkanlah doa kami setiap pagi, memohon pertolongan bimbingan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, kiranya Tuhan memberkati mereka, memimpin setiap langkah kehidupan mereka, sehingga kami merasakan nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami. Ampuni dosa dan kesalahan yang telah banyak kami lakukan Tuhan. Ajari kami, tambahkan iman kami, sehingga kami tidak melakukan dosa lagi dan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang inang saudara-saudara yang terkasih, demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai. Amin.